tapi gue nggak ada videonya. Kan nemu aja. Ada videonya tuh? Iya, baru lihat lagi. Aduh. Lucu. Gue tuh sebenarnya dulu agak curiga sebenarnya. Cuma kan gue nggak mau berburuk sangka ya. Aku ada hasil investigasi tapi bentuk ini ya, bentuk wawancara teman ya dengan orang-orang yang kita wawancarai, nanti sebagai bahan masukan aja. Kalau Mas Denny mau kita kasih, tapi tidak untuk disebar dan tidak diperdengarkan orang lain saya kasih. Untuk lebih mengetahui karakter orangnya kan. Karena kita ini kan mau perang nih. Kalau perang ini kita harus tahu arahnya. Oh sana gitu kan, nggak bisa gitu. Iya, ini sayangnya kemarin mediasi gue nggak berhasil aja nih, anjing nih. Kenapa dia nggak mau ya? Bermain sengaja. Ya, maaf ini ya para dia. Gue maaf ya, dia agak, ya pasti feeling gue dia agak baper sih sama lu juga. Dan dia juga agak kecewa dan baper juga sama Agus menurut gue ya. Kan saya itu nggak mau kan utama ya oke lah saya mau, tapi saya pikir-pikir lihat dari nadanya Mas Denny kan, saya pikir ngapain saya maksa motor kan, saya nggak penting bagi saya itu, ya kan, betul Mas? Benar itu benar. Karena gue masih melihat itikat baik lu di situ ada. Gue apresiasi banget. Makanya gue coba banget untuk mempertemukan dua belah pihak ini. Cuman sayangnya gue berhasil di situ. Gue agak sedih sih karena biar cepat kelar juga kan ya. Itu wawancara dia bilang 3 hari donasi sisanya buat ODGJ itu kapan ya? Itu wawancara udah sebelum kemarin gue ngobrol sama dia tuh. Itu berarti sebenarnya gini ya. Kalau Agus cuma 3 hari, sisanya bebas, sisanya dibebas sama aja kan begitu, betul nggak Mas? Kan kira-kira. Iya. Itu dia agak sulit jawab. Sengaja gue masukin tuh buat bahan lo. Terus kedua itu ada sih saya itu dia rekam itu kan pembicaraan dengan asisten, bekas orang dekatnya semua, tahu semua dalamnya luar semua. Iya sih. Makanya saya bilang kita mau kejar dia punya auditnya itu mulai dari dia buka YouTube sampai pertama donasi Gunung Semeru itu kan ada 3 rekening, itu pun yang didapat tuh 128 juta tapi yang diserahkan cuma 10 juta. Ini gue mau nanya nih sama lu nih. Yeah. Tapi lu nggak rekam kan ini pembicaraan gue kan ya? Oh enggak. Oh, awas lu ya, rekam. Ini gue mau nanya pribadi soalnya. Iya. Yeah. Menurutmu, kan gue ngeliat ya, ini jangan lu rekam ya, ntar lu adu domba gue lagi, awas ya. Enggak. Gimana? Jadi dia itu kan lumayan hedon tuh, lumayan ya. Dia, oh ya, udah jawabannya ada di situ. Dia itu makanya saya tantang, lu anaknya siapa? Rumah lu di mana? Fotoin aja gitu kan. Penghasilannya di mana gitu. Nanti kan iya, gue agak pertanyaan itu tuh sebenarnya. Karena orang dekatnya bilang nanti ani-ani juga gitu. Ada orang dekat. Iya, gue sempet denger juga soalnya ada yang nyimpen gitu-gitu. Tapi gue kan berbaik sangka aja kan maksudnya. Di apartemennya ada semua lengkap. Kalau saya sih nggak, kalau ke situ ya namanya manusiawi ya, nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalahnya ini maksudnya dia itu narkoba. Ada narkobanya emang? Ada, bahkan ini orang ngaku bahwa dia pernah diajak sama dia. Serius lu? Iya, sekarang gini Mas, orang kalau ini pengalaman gue ketemu orang di Indonesia ya, ini pengalaman aku sebagai lawyer ya. Itu kalau udah bertemu dengan saya tuh Mas, lebih bagus dia cari damai, dia nggak usah ribut sama aku gitu. Iya. Karena aku tuh orangnya Mas, kalau melawan aku tuh cukup bilang, wah Parat baik, Parat hebat. Kalah saya Mas. Iya kan? Betul gak? Kalau aku pikir,
Iya, Iya, kalau gua jadi novis sih, gua mah nyantai-nyantai aja. Udah lah, Iya. sini yuk ketemu yuk, beresin lo. Apa sih gitu. Nah, sekarang saya lihat videonya lagi. Dia bilang Agus menyerahkan, dia seolah dia dibagi. Enggak lah, memang dari rekam jejaknya digitalnya bahwa Maksudnya dia gimana? kan ada di video. Dia bilang Video di mana? ada, nanti saya kirim videonya. Dia bilang saya nggak memaksa. Agus menyerahkan secara sukarela. Ada rekamannya katanya gitu. Iya, yang uang 1 miliar itu kan. Iya, tapi tidak. Tapi awalnya lain. Awalnya hanya mau ngecek mutasi. Tapi tiba-tibanya kesananya namanya orang buta ditransfer. Tapi ada WA-WA-nya. Wancam akan dinsos. Saya ini lengkap kan yang saya kirim ke Mas itu. Percakapan itu. Tapi tanda tangan Agus kan. Cep jempol. Dia orang udah malu Mas mau dilaporin ke Densos. Jempol. Ya tapi kan dia Berarti malu. ada bentuk intimidasi. Tapi intimidasinya ini enggak intimidasi yang artinya itu boleh gitu loh dilakukan, melaporkan dia kalau misalnya dia tidak. Kami sudah gelar di Polda memang tinggal hanya butuh somasi dia balikin. Kalau dia nggak balikin udah terlapor dia. Bisa masuk sampai tersangka. Oh pasti. Lu pastinya berapa persen? 1000%. Aduh, jangan gitulah. Sekarang gini Mas, saya mau tanya, donasi itu apa artinya? Donasi itu artinya sukarela ya? Ya, semangat sukarela, ya kan? Iya. Sekarang Agus ini kan nggak minta dia, dikasih, dan biasa jumlahnya pun wajar. Tunggu. Lu kalau konteksnya nggak minta, di podcast gua yang pertama itu ada meminta bantuan loh. Iya, maksud saya nilainya. Kalau namanya orang buta, kecuali ada orang buta nggak ada orangnya, ini kan ada, wajar, itu namanya sedekah biasa. Oke, kalau konteks itu. Oke, lanjut. Nah, tiba-tiba udah dikasih, ya. Iya. Tiba-tiba ya dia harusnya menikmati uang itu lah. Cuman caranya Nopi ini kan pintar. Dia mau bilang, gue 1,5 BPJS katanya. Orang takut. Gue disuruh. Tunggu. Seberapa besar sih tendensinya dia mau ngambil uang donasi? Sekarang dari video yang terakhir itu, coba ini yang saya kirim ke Mas ini videonya ini, jelas-jelas kok dia ngambil. Tapi kan dia nggak pakai. Jawaban Nopi setelah tahu akan dilaporkan Agus dan minta mengembalikan uang yang telah dikembalikan Nopi, aku kira semua sudah selesai dari Agus sendiri mengembalikan uangnya tanpa ada paksaan. Kita ada rekaman suaranya gitu ngomongnya Mas. Iya, tapi kan uang yang dia pakai itu kan dengan dalil untuk diamankan pihak yayasan supaya tidak salah gunakan lagi, kan dalilnya itu. Ya, tapi dia tidak punya legalitas dan kapasitas ke situ. Legal standing nggak ada. Kalau legal standing nggak ada itu. Nggak ada. Bagaimana berarti legal lebih ke moral aja ya? Ya moral, tapi legal standing nggak bisa sama aja dia. Kalau diambil nih, sini ambil dia kasih. Kalau itu gue kayaknya setuju lagi kalau ambil casting di atas. Soalnya gue lihat Hotman juga ngomong benar juga. Memang kalau udah masuk ke dalam kasnya si Agus itu, dianggap ya sudah punya Agus itu. Iya. Tapi secara moral kalau penyalahgunaan ada gitu. Kalau misalnya saya nggak nemu ini WA-nya dia, mungkin sih Agus nyerahkan. Tapi kan masa orang buta menyerahkan ke yayasan aja nggak benar lah. Iya, under tekanan memang ada, tapi tekanan itu dikarenakan pertanggungjawaban moral kan. Parah dia, kalau dia nggak balikin parah, kita laporin dia. Tahan dulu. Kan dia kan menekan berdasarkan pertanggungjawaban moral. Kalau secara alasan dalil itu legal standingnya ada nggak? Ya kalau misalnya orang menipu itu kan dengan bujuk rayu. Betul, cuma kan kalau dengan pertanggungjawaban moral secara hukum dia bisa nggak menggunakan alasan itu untuk menghindari dia mengambil apa yang bukan hak dia, ngerti kan? Kalau misalnya gini nih, kalau misalnya
dia itu yang mengumpul dana, baru dia menyerahkan, diambil lagi boleh. Oke. Nah, tapi kan ini dia aja, saya cuma 3 hari aja, sisanya kita bagi-bagi. Itu moral apa juga nggak ada aja, bisa juga begitu dia. Bukan bagi-bagi diambil kan, maksudnya dia bagi untuk bantu yang lain gitu kan. Ya tapi itu nggak boleh. Kalau akadnya itu, kecuali dia bilang kan dana ini kan ada juga orang yang ngirimnya seminggu kemudian, sedangkan dia sudah membaiatnya seolah-olah 3 hari aja untuk membantu si Icang gitu atau siapa gitu. Iya, cuman itu juga kita juga nganggap kayak ini kan membingungkan ya. Maksudnya orang berdonasi ini sebenarnya jadi rancu kan, buat si Icang kah, buat si AB kah, buat si B kah, kecampur dalam satu akun kan. Kalau aku gini Mas, dia ini udah kebiasaan ngambil duit begini, memang dia sengaja mendesak supaya lari ke sana, Mas. Oh, makanya kemarin itu kenapa Mas saya mau serang dikit, saya menganggap Mas juga kalau setelah itu saya berpikir, oh Mas Den ini hanya polos aja berpikir nanti akan kembali juga gitu. Atau makanya aku serang dua tuh, kok jadi begini gitu pikiranku gitu kan. Iya, nah, tapi ternyata bagaimana? Tapi setelah saya melihat dia di belakang itu, oh saya lapor ke Dinsos, nanti lapor polisi, nanti ini ya orang takut Mas, istrinya gini-gini kan ngeri. Ya kalau orang kecil takut lah pasti. Takut. Nggak ada. Dia Ya. pakai itu untuk. Terus kenapa saya berani ngomong begini? Karena uangnya udah 1,3 di sana Mas. Tapi dia nggak akan berani ambil itu. Makanya saya berani ngejek-ngejek netizen lu, saya ejek. Kalian netizen penjahat semua. Segitu aja. Uang udah Pokoknya kalau 1,3 itu dia nggak akan berani ambil. Kalaupun dia ambil, gua yang akan kasih ke Agus. Gua udah omong gua itu fair kok. Lu pegang omongan gua. Tapi dia gua cari. Ini video sikat. Tapi ini video terakhir ini dia. Kalau aku sih lihat dari mukanya muka maling Mas. Iya sih, tapi kayaknya 1,3 punya Agus dia nggak akan berani ambil. Soalnya udah ada statement dari gue, dia juga agak mikir-mikir. Ini polisi ngomong terima kasih atas petunjuk barunya kan, udah mulai digelar gitu. Terutama tentang yang 3 hari itu kan. Kapan P21-nya itu kalau gitu? Oh belum, enggak. Kalau pencemaran, kemarin tuh sebenarnya polisi terimanya pencemaran nama baik, saya masukin 311. Ada undang-undang ITE-nya, cuman karena kita kan 5 jam berdebat di situ, mereka pada takut. Satu takut nolak saya, kedua orang buta kan. Kenapa saya datang? Saya nggak mau lama-lama. Ngapain lama-lama? Baku perang-perang gitu. Aku kalau mau hajar lawan itu kadang-kadang saya nggak mau pelan-pelan, berbab gitu kan. Cuman ini mentalnya bagus juga nih, belum mentalnya masih oke, belum terbalik, belum KO kan. Makanya saya boleh lah ini kan. Nah, makanya saya utak-atik lagi. Ya udah dapat lah ini KTP palsu, mukanya palsu kan. Maksudnya lu bisa tersangkain dia pasti nyari gua. Pasti. Sebenarnya Mas, dengan Mas, kenapa saya tenang-tenang aja? Sebenarnya kalau Mas nggak damain, Mas rugi juga. Kenapa? Walaupun nggak salah, tetap aja dipanggil-panggil keseret-seret kan, kira-kira gitu. Pasti, gue jadi saksi. Gue nggak akan berpihak sama siapa yang salah, nggak akan. Gue akan fair-fairan. Kalau aku sih orang buta, kalaupun dia salah tuh dia makan juga, habisin juga. Orang buta ngapain dihujat? Ya kan Mas? Iya. Besok ini gue akan ngasih waktu buat wartawan pertama kali. Gue akan ngomong. Tapi lu jangan pakai itu buat konten lu ya. Enggak. Saya nggak main konten-konten hanya gitu-gitu aja. Iya, gue akan ngomong fair. Gue akan bilang Novi ada salah juga, harusnya dia nggak boleh gini. Aku juga ada salah karena harusnya dia juga lebih terbuka. Itu poin gue itu doang. Jadi gue tidak membela kiri dan membela kanan lah ibaratnya. Iya. Gitu. Gue akan fair kok bicara. Karena gue bicara seperti itu juga ke Novi sama. Kalau ada salah juga, lu nggak boleh tuh
orang tuh udah posisi kayak gitu, lu masih konfrontir lagi di story lu, bikin orang tambah menghujat dia, itu nggak boleh, no. Itu Besok jahat. Besok saya dengan Uya Kuya saya besok. Makanya saya bilang, Mas Denny ini gak manggil saya dengan Agus gitu. Tahan. Kurang yakin sama para kate ini kan. Waduh. Lu main dulu aja, gue perhatiin kok. Nggak mungkin gue nggak perhatiin. Kalau gue nggak perhatiin, gue nggak akan telepon sama lu. Percaya gue pantau, gue lihat. Tapi intinya sih aku gak aneh-aneh, aku hanya di situ aja kok. Sejauh ini lu aman, bro. Serius. Gue ngomong apa adanya. Sejauh ini gue lihat lu masih dalam term of oke gitu loh. Iya. Gak ada juga mereka saya heboh-hebohan gitu. Cuma memang dan poin lu tuh buat gue cukup valid. Karena orang ini memang sudah terzolimi, kemudian dia sudah terhujat dan makin dihujat. Terserah ya masa lalunya dia mau seburuk apa, tapi buat gua nggak boleh orang sudah gitu diinjak-injak lagi. Gue juga nggak setuju sih. Iya. Dan tadi Mas lebih sedihnya lagi, saya pengen rekam cuma nggak tega saya. Si Agus tuh, Bang Farhan, saya mau bunuh diri sama istri saya, berdua mau mati saya. Gitu ngomongnya, sedih banget saya. Jangan Pasti, Gus, jangan Gus. Kamu gak salah nih, Hotman Paris bilang uang kamu nih, kayak gitu. Pasti bro, karena kalau udah kondisi, kan gue pernah dihujat satu Indonesia dulu kasus dituduh mau hamil anak orang ya. Itu bebannya gede banget bro. Gak enak ya, gak enak kok. Nggak enak, jadi kalau dimanapun lu pergi udah nggak ngerasa aman. Iya. Jangankan aman pun tidak. Saya juga dulu waktu dibilang Parat mengejar kekayaan. Di pas habis podcast yang gue ketemuin, gue bilang, lu tanya dia sama keluarganya si Agus. Gue panggil si Wawa, gue panggil Novi, ini Wawa udah punya niat baik, tolong dibantu supaya orang itu lihat kebaikan dia juga, niat baiknya, pulihkanlah nama baik dia. Nah ini istrinya, dia mau ngembaliin uang segala macam, tolong dibantu. Tapi gue sayangkan setelah itu kok malah dia masih nge-repost story Insta story orang yang ngehujat Agus. Itu gue sayangin banget sih sebenarnya. Betul. Aduh, udah ngapain sih? Betul. Ampun gue. Ya terlalu inilah. Padahal kalau pekerja sosial tuh hilangkan sifat-sifat begitu. Iya. Sesuai situ. Pokoknya gue mau lihat. Dan bapaknya tuh nggak buta. Bapaknya tuh nggak dioperasi mata. Coba buktiin bapaknya dioperasi mata mana? Bohong itu yang 200 juta itu. Gue mau lihat nih, lu beradu nih. Gue nonton dari Korea nanti besok. Iya. Mana bapak punya operasi buta 200 juta itu mana? Betul gak? Itu kan hanya bilang bapaknya saya nggak ada uang. Akhirnya orang nyumbang juga, gitu kan mas, setaknya gitu. Iya masalahnya bro, gue kan bukan lawannya. Gue kan nggak akan pergi jauh cari tahu. Lawannya lu, jadi gue dapet informasinya dari lu juga. Gue juga sebenarnya jujur gue penasaran. Penasarannya adalah ini orang dapat duit dari mana ya? Kok mobilnya bisa ganti ini ganti itu? Gue terus sempat mikir tuh apa gitu. Terus gue juga sempat ngomong sama dia, lu masuk ke konten ini sebenarnya lu kan cewek ya, lu mau cari duit atau sebenarnya lu emang niat murni mau nolong? Gue sempat nanya gitu dulu, terus dia jawabannya mau nolong gitu. Tapi kalau nolong banyak uang keluar sendiri loh, gue bilang. Dia bilang aku pakai uang dari hasil YouTube aku segala macem. Awalnya itu ya, awalnya. Tadi kalau saya kirim untuk komunikasi diskusi kami itu, ada juga jangan tersinggung. Saya bilang, emang ada hubungan spesial dengan Bang Dio? Oh, suatu sekali aman sih mas, nggak mungkin kata temannya kan. Sama gua hubungan spesial. Ya, aku cara nanya mancing ke dia kan, dia nyebut nama anggota dewan semua gitu kan. Oh, anggota dewan. Dengan bos blues kayak belum apa? Gue pikir lu pikir enggak. Akhirnya kenapa sayang banget? Karena gini mas,
Aku tuh kalau ada orang minta tolong, misalnya aku masuk ke partai, ya tolong edis case kaya berjemaah. Oke, saya masuk. Tiba-tiba yang terjadi hampir sekian triliun orang ketipu. Jadi 4 orang aja yang ngomong tuh, saya, Nazar dengan Denny Cagur bertiga. Ketipu orang gitu. Jadi saya kalau pergi nawar-nawarin orang seperti itu, ada yang minta tolong sumbangan, semua orang minta tolong. Kamu kalau minta sumbangan, saya kalau di grup mah nyari-nyari uang 50-100, saya cuma pancing aja, ini saya 2 juta, yang lain sudah teman-teman saya itu nyumbang semua gitu Mas. Nah makanya saya bilang, kok Mas Denny dekat-dekat dengan dia, ini dapat miliaran ini, ya kan? Maksudnya berani banget ini kan, bahaya ini kalau dihidupkan orang kayak gini. Mending Mas Denny sendiri aja yang bikin yayasan begitu kan, ngapain dia kan, kira-kira gitu. Iya lah, ngapain? Di situ. Lu sempat curiga sama gue ya? Ya saya berpikir apa, jangan sampai ya, namanya ya, cewek kan pikiranku. Tapi jawabannya dia normal, enggak Mas, nggak mungkin tuh, katanya gitu kan, normal. Karena kan gampang loh, gila Mas Boni punya jutaan followernya, tiba-tiba ngomong bawa orang buta gini man, kayak hujan emas itu jadinya itu kan. Iya, gua kalau mau cari duit di situ mah gampang bos. Iya. Enggak lah. Saya bilang sama teman-teman sama orang kantor, kita ini pernah mengalami masa susah, saya bilang, ya kan. Dulu waktu cerai dengan Daniati, ayah saya pesan sama saya, jangan ambil hartamu buat istri, katanya gitu. Oh iya. Tiba-tiba dibilanglah saya ini cari-cari uang ke perempuan. Di situlah saya marah, saya datang sama dia, kau klarifikasi saya, gak enak dilihat di luar, saya bilang. Akhirnya saya gugat, gak mau dia. Menang saya, ya kan. Saya pengen tahu orang tua bahwa bukan hartamu, harta saya yang saya kasih kamu, saya bilang gitu. Nah jadi saya itu, halo? Iya. Nah jadi maksud saya Mas, biar mudah-mudahan kalau memang masih bisa didamaikan ya bagus. Tapi kalau saya lihat feeling saya sih, ini orang ini, kalaupun saya ribut dengan dia, mungkin ini sudah satu hukuman Tuhan buat dia supaya dia dapat dicegah dia jangan sampai berbuat begitu, mungkin kalau saya pikir itu. Aku feeling juga ke sana sih Mas Farad. Bukan aku coba jilat kamu ya. Iya. Cuman aku feeling juga ada arah ke sana. Aku ngerasa ada tendensi kesombongan juga dikit. Iya. Aku tuh ngerasa ada itu. Dia itu masih mau dengar gua karena dia tahu dia masih butuh gua. Iya, masih dengar. Dan dia pikir gua akan bantu dia dan apalagi namanya tidak akan pasang badan lah, asal pasang badan. Padahal gue tidak mau melakukan itu karena gue tetap bisa bedain kok. Kan dengar kan omongan gue kan, Agus tetap di poin dihujat itu nggak boleh sampai ke sana. Saya bilang sama teman-teman, coba kalian ya rasain kita membela orang buta ini, kita membela orang sosial media, kita membela semua mudah semua Mas, nggak ada susah. Apa yang kita inginkan tercapai semua. Saya bilang jangan sampai kita aneh-aneh nanti Tuhan marah. Saya bilang ini masa-masa kejayaan kita, kemana aja ketemu orang muda, orang pokoknya kayak pahlawan Mas, jalan Mas, saya rasa Mas. Cuman gue ngerasa ya dia itu, soalnya ada beberapa informasi juga yang aku dapat. Dia itu di kontennya, ketika orang itu tidak mengikuti arahan dia nih, iya, ya biasanya dia akan serang. Betul. Secara halus. Iya, semua begitu. Itu menurut keterangan anak-anak buahnya begitu. Iya, aku lihatnya dari sisi situ. Nah, dia katanya bipolar. Ini aku nggak tahu nih. Aku juga penasaran sebenarnya. Dan narkoba. Aduh, kita lihat deh nanti ya bos ya. Kita lihat lah. Gue juga penasaran sih sebenarnya. Iya. Ini ketemu lawan tepat juga nih.
Ya kalau saya sih nggak, karena saya berpikir nggak ada juga ya hati nurani. Saya sempat tuh nangis tuh, saya marah-marahin orang itu kan, capek. Saya ngapain sih kalian cerita tentang Rasulullah aja nggak pernah kita diajarkan menghujat orang buta, mas. Kalau orang tuli dengan orang bisu masih bisa ngelihat, yang susah ini mata ini kan. Nggak ada lawan dia, mau ditempel yang orang dicuri barangnya dia nggak bisa ngelihat, nggak bisa tahu dia. Gitu. Di hal itu gue setuju sama lu, poin itu gue setuju. Orang udah kayak begini udah, jangan lagi diinjak-injak. Gue juga nggak suka gitu loh. Itu juga gue ngomong ke Novi, sorry Novi ya, gue nggak setuju. Dan dia diam pas ngomong. Harusnya dia cegah, kalau dia mau dia tunjukkan, cegah, tolong ya Agus gini selesai. Harusnya dia cegah, dia biarin loh mas sama dia tuh. Dia lupa loh, berarti ilmu ya apa kurang, dia punya ilmu filsafatnya kurang gitu. Iya, tapi ini kalau misalnya dia kena sama lu, dia datang ke gua, pasti gua akan ngomong, apa yang gua ngomong kejadian nggak? Gua bilang. Karena gua udah ngomong semuanya dari awal. Jangan. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang tersakiti hatinya. Jangan, gua bilang, aduh gimana ya, pusing gua. Spektakuler lah untuk orang seperti itu kan. Kalau ongkos operasi itu paling 200-300 juta mas. Iya tahu. Cuman lebihnya itu memang kan dia memang untuk rumahnya dia bangga kan kalau dapat. Cuman dia cemburu kok bisa dapat tinggi kan. Dia cari kesempatan kan, digiring ngajak masuk. Mas sambut juga ya, kita kembalikan ya. Agus yang kasihan tuh, Agus mau pulang ke Aceh, boleh Agus bawa uang. Wah itu di situ saya kalimat itu saya kalau boleh aja kan sus. Udah turun gunung saya. Ini mungkin salah satu donasi terbesar yang pernah dia dapat. Enggak, yang terbesar cuma Sumeru aja 128 juta. Iya, ini 1,5 dari channelku, ini gede banget sih memang. Iya, luar biasa mas. Dan memang bagus. Sebenarnya kalau dia memang mau cari uang, dia mau untung, ya memang dia tidak malu-malu, itu lebih dari itu pun bisa dapat mas. Bisa sih sebenarnya. Gampang. Katanya ada pengusaha yang berapa orang nyumbang 100 juta, 5 orang. Ada bukti nanti kita mau kasih. Itu nggak tahu, mungkin lari ke Novi. Itu ada tuh kayaknya. 5 orang pengusaha tambang, 1 orang 100 juta. Iya. Cuma gue penasaran sih sebenarnya, lu berhasil nggak menguak? Kalau memang ada ya. Tapi kalau nggak ada ya gue juga nggak ada gitu. Tapi kalau teman-temannya yakin pasti bisa. Audit selesai maksudnya. Gue kemarin udah telepon sama Melanie Subono, kan dia punya yayasan kan. Ini kalau permasalahan yayasan kayak gini gimana? Dia cuma bilang intinya satu, dan mengambil uang donasi itu lebih buruk dibanding korupsi. Jadi kalau sampai ketahuan si Novi itu ada mengambil, habis dia. Iya. Dan kayaknya lu ngincer ke situ. Ya memang, karena kalau saya dia lawan saya pasti ngejar ke situ. Tapi kalau dia nggak ngelawan saya tutupi juga dia aibnya. Gitu kok. Saya juga malu juga karena dia melibatkan se-Indonesia. Masa saya harus kalah ya? Haji rusak kita mas. Udah, mas. Dia sempat nanya kira-kira Mas Farhad akan sejauh mana. Gue bilang kalau karakternya si Farhad ini, gue lihat dia kan udah kepalang malu nih, dihujat juga pasti kan, kepalang tanggung, dia pasti terusin nih sampai selesai. Iya, sampai selesai, kita nggak pernah. Kan ini kan kalau sebenarnya kalau Novi stop, oh iya ternyata Jamis, ternyata uangnya ada ya, selamat, ini mereka keluarga terhormat, selesai mas. Itu uang nggak akan kita tarik lagi, biarin aja kan sama aja, betul mas. Agus juga masuk lagi lebih banyak lagi masuk ke dia itu, betul mas. Tinggal tutup. Iya. Gampang kok itu, nggak pernah susah mas kalau namanya orang buta itu mas. Iya, paham. Nggak pernah, nggak ada orang buta mati kelaparan di Indonesia, dijaga satu kampung yang jaga dia itu. Iya.
Pokoknya intinya aku mantau dulu dari jauh. Tolong jangan libatkan aku di dalam persilihan kalian supaya aku masih bisa jadi tempat mediasi nanti. Baik. Kalau memang Mas Farhad butuh aku untuk itu, aku bersedia bantu. Siap. Kemudian aku akan pantau dari dua belah pihak. Itu. Iya, baik Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Farhad Sukses selalu ya. Salam buat keluarga. Selamat jalan ke Korea. Selamat. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Terima kasih.